John Trump akhirnya terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat ke-45. Selain gegap gempita para pendukungnya, kemenangan Trump juga menuai kekhawatiran sebagian warga Amerika karena kebijakan-kebijakannya yang kontroversial. Kemenangan Trump pun menjadi sorotan dunia sebagai salah satu negara dengan kekuatan ekonomi yang terbesar di dunia. Arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat tentu saja akan berpengaruh pada geopolitik dan ekonomi global. Lalu, sejauh mana langkah Trump akan membawa Amerika Serikat seperti jargonnya Make America Great Again? Dan bagaimana dampaknya pada dunia? Simak bahasannya kali ini bersama saya, Desi Anwar. Setelah melalui perjalanan panjang, Donald J. Trump akhirnya meraih suara mayoritas dan terpilih sebagai Presiden baru Amerika Serikat. Tidak hanya memenangkan pemilihan presiden, Partai Republik juga menguasai Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat. Pemilihan Presiden Amerika Serikat merupakan salah satu sistem pemilihan umum yang paling kompleks. Perjalanan kandidat presiden dimulai dengan memperebutkan nominasi atau pencalonan dari dua partai terbesar, Republik dan Demokrat, yang dimulai sejak Februari lalu. Pencalonan kemudian dilanjutkan dengan Konvensi Nasional Partai untuk menetapkan calon presiden. Konvensi Nasional Partai Demokrat pada Juli lalu menetapkan Hillary Clinton sebagai calon presiden, sedangkan Donald Trump menjadi calon presiden dari Partai Republik. Selanjutnya, dua pasang calon presiden dan wakilnya melakukan kampanye yang diikuti dengan debat nasional. Keunggulan kedua calon presiden dibuktikan dalam pemilihan umum pada 8 November. Pemilihan Presiden Amerika Serikat dilakukan berdasarkan sistem Electoral College atau Dewan Elektoral, yaitu hanya suara elektor atau Dewan Pemilih yang dihitung. Amerika Serikat tidak menggunakan sistem pemilihan langsung. Para kandidat harus memperebut sedikitnya 270 suara elektoral dari total 538 suara elektoral di 50 negara bagian. Perolehan suara elektoral pada pemilihan presiden kali ini menunjukkan Donald Trump unggul dari pesaingnya Hillary Clinton. Trump memperoleh 288 suara, sementara Hillary memperoleh 215 suara. Usai memperoleh suara elektoral lebih dari 270, Donald Trump langsung menyampaikan pidato kemenangan. Thank you. I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us, it's about us, on our victory. And I congratulated her and her family on a very, very hard-fought campaign. I mean, she fought very hard. Hillary has worked very long and very hard over a long period of time, and we owe her a major debt of gratitude for her service to our country. I mean that very sincerely. Now it's time for America to bind the wounds of division. Have to get together. To all Republicans and Democrats and independents across this nation, I say it is time for us to come together as one united people. Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump akan mulai bertugas pada 20 Januari 2017. Grafiardi Kresnantyo, CNN Indonesia. Ya, Donald Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat ke-45. Berikut rangkuman profil presiden yang mengusung jargon Make America Great Again. I doubt I'll ever be involved in politics beyond what I do right now, but I never had any intention, and I won't be running for president.
come in and dump everything right into our markets and everything. It's not free trade. If you ever go to Japan right now and try to sell something, I actually know quite a few leaders of other countries, and they can't believe how easy it is. Ya, pemilihan Presiden Amerika Serikat merupakan salah satu ajang yang menjadi perhatian seluruh dunia. Ucapan selamat pun langsung disampaikan oleh sejumlah pemimpin negara kepada Presiden Amerika Serikat terpilih yang baru, Donald Trump. Saya juga mengajak Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat atas suksesnya pelaksanaan pemilihan presiden di Amerika Serikat, serta terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Ya, di atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia, saya mengucapkan selamat kepada rakyat Amerika Serikat atas terselenggaranya pemilihan presiden di Amerika Serikat. Hasil pemilihan presiden tersebut mencerminkan kehendak mayoritas rakyat Amerika. Saya mengucapkan selamat kepada Presiden terpilih Donald Trump, dan Indonesia siap untuk melanjutkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan Amerika Serikat. Ucapan selamat juga datang dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Meski tidak mudah, Putin optimistis dapat mengembalikan hubungan kedua negara yang sempat memburuk karena gejolak politik menuju ke tingkat yang lebih baik. Хочу поздравить американский народ с завершением избирательного цикла, а господина Дональда Трампа с победой на этих выборах. Мы слышали предвыборные заявления еще кандидата в президенты Соединенных Штатов, которые были направлены на восстановление отношений между Россией и Соединенными Штатами. Мы понимаем и отдаем себе отчет в том, что это будет непростой путь с учетом той деградации, в которой, к сожалению, находятся отношения между США и Россией. И это, как я уже многократно говорил, не наша вина, что российско-американские отношения находятся именно в таком состоянии. Optimisme juga muncul dari Korea Selatan. Korea Selatan meyakini sebagai Presiden baru Amerika Serikat, Donald Trump akan menekan Korea Utara atas uji coba nuklir dan rudal. 어느 후보가 당선되더라도 한미 동맹과 북핵 문제에 대해서는 기본적으로는 공통된 입장을 가지고 있는 것으로 평가가 됩니다. 또한 북핵 문제의 경우에도 트럼프 후보는 세계가 직면한 가장 큰 문제는 핵 위협이라는 인식을 표명하였고, 트럼프 진영 외교안보 분야 인사들이 강력한 대북 제재 압박을 중시하는 입장이며, Masyarakat dunia kini menantikan langkah dan kebijakan Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump dalam menjalankan tatanan dan stabilitas politik dan perekonomian dunia. Grafiadi Kresnantyo, CNN Indonesia. Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden baru Amerika Serikat akan membawa babak baru dalam tatanan dalam negeri Amerika Serikat serta dunia. Nah, bagaimana Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump kira-kira, dan apa dampaknya bagi negara-negara lain? Setelah yang berikut ini kita akan lanjutkan pembahasannya bersama narasumber yang akan kami hadirkan di studio. Tetaplah bersama Insight. Ya, Presiden Amerika Serikat terpilih Donald J. Trump akan mulai bertugas pada tanggal 20 Januari tahun 2017, dan berikut adalah sejumlah rencana yang akan dijalankan dalam 100 hari pertama pemerintahan Donald Trump. Ladies and gentlemen, the next President of the United States, Donald Trump. Americans will be voting for this 100-day plan to restore prosperity to our country, secure our communities, and honesty to our government.
Iya, Donald Trump, Presiden terpilih Amerika Serikat, dikenal sebagai sosok yang kontroversial dengan janji-janji kampanyenya. Nah, sejauh mana kebijakan Donald Trump akan mengubah wajah Amerika Serikat? Saat ini saya telah ditemani oleh Dino Patijala, Duta Besar Indonesia untuk Amerika tahun 2010 sampai tahun 2013. Halo Dubes Dino, ini Presiden Donald J. Trump, kita harus membiasakan diri untuk menyebut namanya. Dulu dia seorang reality TV show, memegang Apprentice, Miss Universe, dan lain sebagainya. Reaksi pertama ketika mendengar bahwa akhirnya dia yang menang. Terkejut sekali, karena waktu saya di Washington DC, teman-teman saya yang memang part of the establishment, setiap kali saya tanyakan selalu bilang, nggak akan terjadi, never gonna happen. If it happens, we all gonna quit our job and things like that. Pindah ke Kanada. Ya, begitu yakinnya mereka itu nggak akan terjadi. Tapi ternyata masuk konvensi, bukan hanya masuk konvensi, unggul, bukan hanya unggul, menang, bukan hanya menang, kemudian bisa mengalahkan Hillary. Iya, dulu sebagai joke ya, tapi sekarang the joke is on everybody else. Ya. Tapi kalau kita lihat, ini kan 18 bulan dengan kampanye yang begitu sengit, dengan penuh dengan skandal dan kata-kata yang tidak pantas dan membuat banyak orang yang marah. 3 debat di mana semua orang setuju bahwa Hillary Clinton unggul dalam debat capres itu sendiri, tapi hasilnya seperti itu. What happened sebenarnya? Apa yang terjadi sehingga para pollsters salah, media salah, pakar-pakar semua mungkin salah. metode pollsternya juga harus mulai dikaji ulang ya, karena mereka sekarang banyak melesetnya, ya Brexit lah, ada inilah dan sebagainya. Dan juga mungkin sosok Hillary Clinton-nya. Saya suka Hillary Clinton sebagai seorang foreign policy figure ya, pemikir strategis dunia. Tapi di mata orang Amerika dia dilihat bukan dari segi itunya, dilihatnya dari segi trust yang semakin menurun, kredibilitas yang semakin menurun, terutama masalah email, masalah probe dengan FBI dan segala macam. Tapi apakah itu dosanya Hillary Clinton itu sebegitu jauh lebih besar daripada istilahnya itu dosanya Donald Trump? Dia tidak membayar pajak, dia istilahnya melecehkan perempuan begitu banyak, dan dia Trump University-nya juga dianggap melanggar undang-undang. Ya, itu. Kalau yang saya lihat nampaknya retorika Trump itu walaupun di kita terdengar outrageous, itu menyentuh suatu naluri atau sentimen yang mendasar dari sebagian rakyat Amerika. Right? Mungkin ya, walaupun ini harus dicek dulu, sewaktu dia bilang bahwa saya akan mencegah Muslim masuk. Mungkin ada sebagian rakyat yang malu bilang, you're right. Tapi dalam hati kecilnya sebenarnya mereka setuju. Ya, dan juga mengenai immigrants, mengenai Mexicans, mengenai wall mungkin ya, dan lain sebagainya. Jadi mereka akan embarrassed to admit it, but deep down they probably agree with it. Yeah. Jadi yang setuju dengan Donald Trump mungkin dalam hati kecilnya itu banyak ya. Yes. Dan mereka justru yang keluar untuk mencoblos istilahnya di TPS itu. Nah, sosok ini Hillary Clinton sendiri, Anda kan kenal ya dengan dia. Kira-kira apa nih masa depan untuk Hillary Clinton? Apakah ini sudah jalan terakhir baginya dan dia akhirnya harus menghilang karir politiknya? Kalau menurut saya itu kan udah 2 kali mencoba, ya kan? Dan di Amerika itu yang saya lihat berkali-kali mencoba akhirnya berhasil, itu Ronald Reagan. Ya kan, udah bertahun-tahun, tapi itu suatu kasus yang sangat langka. Kalau menurut saya mungkin Hillary akan mundur dan akan ada tampil wajah-wajah baru. Karena sekarang memang Hillary itu susahnya apa? Dia bicara mengenai hal yang baru, masa depan, tapi sudah 24 tahun kalau nggak salah dengan establishment ya. Dan itu yang sering diungkit-ungkit oleh 8 tahun dengan suaminya, 8 tahun dengan Bush, sewaktu Bush kan dia senator dan lain sebagainya. Dan kemudian Obama ya sebagai Menlu-nya itu sendiri. Tapi kalau kita melihat bahwa akhirnya Donald Trump dipilih ada semacam protest vote ini karena melawan establishment, melawan yang dianggap corruption dan lain sebagai political elite yang tidak membumi lah terhadap aspirasi kebanyakan masyarakat Amerika yang mungkin terasa tidak mendapat benefit dari globalisasi misalnya dan takut terhadap imigran dan lain sebagainya. Sekarang di beberapa kota, khususnya di New York, di Chicago, di LA, kita melihat justru yang adalah protes-protes dari anak-anak muda.
What's going on? Ini akan mewarnai. Kalau menurut saya Amerika ke depan akan terus polarize. Ya, karena kalau kita lihat dari segi popular vote-nya kan split ya. Kalau electoral vote difference-nya itu kan cukup besar, tapi kalau dari popular vote hanya 200.000 bedanya. Yeah. Dan kita walaupun Clinton unggul ya dalam popular vote. Benar. Dan beda dengan zaman waktu Obama jadi presiden dulu. Dia merangkulnya agak lebih mudah karena waktu itu ada euforia yang begitu besar, ya kan. Dan dia presiden yang kelihatan idealis ya dan lain sebagainya. Trump akan menurut saya akan having a harder time ke depan. Message-nya dia memang bagus, normatif ya, akan mempersatukan Amerika sendiri. Dan memang Kongres sekarang dikuasai oleh Partai Republik. Tapi pada segi grassroots ya masyarakat Amerika sekarang sangat terpolarisasi itu. Dan ini akan begitu cukup lama ya ke depan untuk menyembuhkannya lah istilahnya, untuk membuat Amerika Serikat itu betul-betul united ya. Ada yang mengatakan ini disunited States of America. Tapi ini kan mau tidak mau harus dihormati sekarang Donald J. Trump, dia adalah dipilih dengan demokratis. Kedepannya dalam mengimplementasinya apa implikasinya terhadap Partai Demokrat dan juga Partai Republik yang sebenarnya banyak juga anggota dari Partai Republik yang tidak suka dan tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan atau rencana-rencananya. Bagaimana nanti kira-kira kalau menurut saya yang paling utama kan dia bilang dia mau heal the wounds ya, mengobati luka. Yang paling pertama harus dengan Partai Republik dulu. Pentolan-pentolan Partai Republik ya, kecuali Rudy Giuliani ya, dan beberapa orang lain itu benar-benar sangat anti Trump tuh, ya kan, sangat memusuhi, sangat hostile gitu. Right? Keluarga Bush juga mereka apalagi bahkan terang-terang nggak ikut konvensi, dan mendukung Clinton. Tapi apakah ini akhir dari Partai Demokrat itu sendiri? Kalau menurut saya tidak. Saya kira kita lihat ke depan bagaimana program-program Trump. Biasanya kan pendulumnya ke kanan, kemudian ke kiri lagi, kemudian balik lagi. Itu udah pendulum American politics. Kalau saya melihat kalau Trump mau survive dia harus ke tengah tuh, ya kan? Nggak bisa dia agak di ekstrim di kanan sana. Dan nanti kita lihat. Tapi kalau Partai Demokrat menurut saya terlalu is very strong dan message-nya itu masih credible mengenai pentingnya ada multikulturalisme, kemudian peran pemerintah, ada social safety net dan lain sebagainya gitu. Iya, tapi 100 hari, mungkin bukan 100 hari pertamanya Donald Trump, dia mengatakan pada hari day one dia jadi presiden, katanya dia akan repeal sama sekali ya, menghapuskan ya Obamacare yang selama ini sudah bekerja begitu keras ya. Presiden Obama memberikan semacam jaminan kesehatan bagi masyarakat Amerika Serikat. Dia akan membangun tembok, dia akan mengusir para imigran yang ilegal. Ini semua akan bisa tercapai atau? Itu saya justru worried itu, Desi. Saya worried timbulnya nasionalisme yang sempit di Amerika. Dan kita tahu negara yang paling tidak bisa afford untuk ada nasionalisme sempit adalah Amerika Serikat. Karena dunia itu kan melihat Amerika masih mengharapkan leadership dari Amerika. Dan apa yang dilakukan Trump itu mudah-mudahan berbeda Presiden Trump dari kandidat Trump. Gitu. Tapi menurut Anda, apalagi setelah 18 bulan yang melihat karakternya yang bukan semakin lama semakin membaik, walaupun pidato kemenangannya itu lumayan cukup bagus, tapi kita sudah lihat karakternya seperti apa. Menurut Anda? Itu yang paling susah ditebak sekarang. Sekarang ini kalau saya lihat respon dari pemimpin-pemimpin dunia, mereka menyatakan give them the benefit of the doubt, right? Itulah kita harapkan. Semoga kandidat ini tidak akan menjadi kandidat yang berperangai ini akan berbeda sewaktu menjadi harus lebih banyak berdoa bahwa tidak akan terrealisir ya apa yang dijanjikannya dalam kampanye. Tapi kita break sebentar, Dino. Setelah informasi berikut ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai khususnya kebijakan luar negeri Presiden Donald Trump nanti dan apa dampaknya terhadap negara-negara lain di dunia, termasuk terhadap kita di Indonesia. Tetaplah bersama Insight.
Ya, kembali dalam Insight. Dalam kampanyenya, Donald Trump bertekad ingin menjadikan Amerika Serikat kembali menjadi negara yang besar. Make America Great Again. Sejumlah kebijakan dalam dan luar negeri pun telah disiapkan sebagai program dalam 100 hari pertama pemerintahannya. Nah, bagaimana kebijakan luar negeri Donald Trump dan sejauh mana dampaknya terhadap tatanan global? Kita masih ditemani oleh Dino Patijalal, Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat pada tahun 2010 sampai 2013. Dino, kalau kita baca ya mungkin headlines dari seluruh dunia itu, apalagi misalnya dari Australia, what? Shock, mereka tidak sama sekali menyangka. Dan ada yang mengatakan bahwa ini Brexit 100 kali lipat lebih besar. Tapi ada juga seperti Marine Le Pen yang dari sayap kiri di Perancis yang langsung memberikan selamat kepada Presiden-elek Donald Trump, dan juga misalnya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang tiba-tiba wah ini harapan baru karena selama ini Presiden Obama dan Israel tidak get on. Kelihatannya dunia siapkah dengan seorang sosok Presiden Donald Trump? Yang saya lihat sekutunya sekarang ini, walaupun ada protokoler selamat segala macam, mereka semua cemas. Saya yakin sekali, karena dia sangat unpredictable. Eropa cemas, jelas. Ucapannya mengenai Eropa itu membuat mereka kaget ya. Apalagi mengenai NATO misalnya, dia tidak akan mungkin mengeluarkan Amerika Serikat dari aliansi itu kan sangat mencemaskan ya. Dan diketahui dari antara Hillary dan Trump, Trump yang tidak mempunyai politik luar negeri yang terplatformkan dengan baik, yang terpikirkan dan ada strateginya dan lain sebagainya gitu. Yang paling kedengeran adalah tekadnya untuk membangun militer Amerika, dan kemudian bahwa dia tidak akan meloloskan Trans-Pacific Partnership. Jadi itu dari segi kebijakan itu yang paling bisa diukur gitu. Tapi dan juga mengenai climate change. Padahal kan kita baru saja meratifikasi Paris Agreement. Yes. Ini kira-kira akan bisa nggak dengan padahal ini kan sudah dijadikan semacam agreement di bawah payung United Nations. Bisa Amerika Serikat untuk secara unilateral misalnya tidak komitmennya itu dicabut atau tidak jalan? Menurut saya akan sulit. Dia akan mendapatkan tekanan dan protes yang luar biasa dari rakyatnya sendiri, di mana green issues, climate issues is so important now. Dan juga dari dunia internasionalnya yang mengharapkan leadership dari Amerika Serikat. Respons Rusia, nah Vladimir Putin ini nomor satu, dia merasa happy lah, ini dianggap temannya. Bagaimana? Apa yang akan berubah dalam konstelasi? Kalau dari dulu kan Rusia tidak suka sama Obama, ya kan. Jadi mereka dengan tampilnya Trump mereka senang sekali. Jadi mungkin kalau ada yang mungkin positif adalah hubungan Amerika-Rusia yang tadinya merosot, kemungkinan akan membaik. Tapi hubungan Amerika dengan Tiongkok itu akan menurun. Ya. Bagaimana nanti implikasinya bila apalagi Trump mengatakan akan memberlakukan 30% tarif terhadap produk-produk dari China. Ini akan terjadi perang dagang? Secara ekonomi akan konfrontasional hubungan mereka dan akan tegang. Dan secara geopolitik juga akan, karena apa? Karena program Trump untuk membangun Angkatan Laut Amerika itu juga akan pasti bertabrakan dengan Blue Water Ambition-nya dari Angkatan Laut Tiongkok. Dan Asia Tenggara akan semakin diperebutkan. Itu yang saya deg-degan tuh, Desi. Ya, apalagi kita masalah South China Sea, Laut China Selatan saja sekarang. Tiongkok itu seolah-olah semakin merajalela lah di kawasan kita. Timur Tengah, apalagi dia mengatakan akan membabat itu ISIS. Kata retorikanya mengenai tidak akan membiarkan Muslim dan terorisme dan lain sebagainya. Apa yang akan terjadi menurut Dino? Ini akan membuat sesuatu hal yang lebih buruk lagi? Ya, pertama negara-negara Arab juga pragmatis. Jadi teman-teman saya yang di Timur Tengah kalau saya tanya mereka bilang, look, kita realistis kok. We'll try to work with him gitu, ya kan. Tapi kedua retorikanya terhadap Muslim kalau dia laksanakan, negara Muslim pasti bereaksi, dan saya harap pemerintah Indonesia juga harus bersuara tuh. Jangan saya kira harus menyatakan bahwa itu tindakan yang tidak etis dan lain sebagainya. Tapi yang sangat mengkhawatirkan Palestina,
karena Netanyahu kayaknya akan move away dari two-state solution, ya. Dan Trump nampaknya juga akan mendukung itu, dan itu berarti negara Palestina yang selama ini kita inginkan tidak akan timbul, dan itu suatu tragedi yang luar biasa dan akan menimbulkan ancaman keamanan yang lebih besar lagi bagi kawasan. Iya, nah Indonesia itu sendiri sebagai negara populasi Muslim terbesar, apa responsnya, reaksinya Anda melihat khususnya dari Kementerian Luar Negeri kita, dari pemerintahan kita, walaupun ya tentu saja ucapan selamat, tapi dalam hati ini kan berarti harus ada perubahan dalam strategi pendekatan dengan benar sekali. Kalau menurut saya ini tantangan bagi politik bebas aktif kita. Tadinya saya bilang bahwa tantangannya adalah Tiongkok, ya, bagaimana kita bisa menjaga kemandirian walaupun kita dekat secara ekonomi. Tapi sekarang dua, dengan Tiongkok harus kita jaga kebebasan aktifan kita, tapi dengan Amerika juga, karena Amerika di bawah Trump potensi untuk bullyingnya tinggi, ya, karena Barack Obama kan lebih soft gitu kan, ya, potensi untuk menang, untuk bersaing dan untuk membuat negara-negara ini bagian dari persaingan strategis dia dengan Tiongkok itu akan tinggi sekali itu. Jadi kita benar-benar harus bisa menjaga kemandirian strategis, harus punya nyali untuk pushback, ya. Dan yang paling penting Desi, untuk politik luar negeri yang prinsipil. Dalam arti kalau ada yang berhubungan dengan Muslim, dengan Palestina, dengan climate change, yang merupakan prinsip kita, kita jangan pernah malu atau sungkan menyatakannya kepada Amerika itu. Right? Karena begitu kita malu dan sungkan, kita perannya akan mengendur tuh. Ya. Kalau kita lihat sosok seorang Donald Trump, dia memang seperti seorang kuat, ya, confident dan lain sebagainya. Omongannya itu berapi-api, ya. Tapi apakah dia akan bisa membuat sebuah kabinet dan administrasi yang efektif, Dino? Apalagi melihat begitu banyak hal-hal yang bertentangan dengan zaman. Misalnya tadi sudah disebutkan masalah climate change, masalah keinginan misalnya untuk bersatu lah itu dengan multikulturalisme. Sementara dia kan seolah-olah lebih proteksionis, lebih put America first, lebih mungkin mementingkan orang kulit putih dan lain sebagainya. Jadi kabinetnya nanti akan menjadi ujian pertama. Apakah dia benar-benar akan menjadi uniting figure yang akan outreach, ya, atau kabinetnya benar-benar orangnya dia tanpa memperhatikan faktor diversity, kebinekaan dan lain sebagainya gitu. Saya belum ada jawaban terhadap itu. Yang jelas orang dari timnya Hillary sama tim Trump, yang paling misterius itu timnya Trump gitu. Orang nggak tahu who actually makes decision, siapa yang kasih dia informasi dan lain sebagainya. Foreign policy timnya apalagi. Waktu ditanya jawabannya lebih banyak, oh ini keluarga saya nih yang kasih advice mengenai politik luar negeri gitu. Tapi wapres sosok seorang Mike Pence menurut Anda bagaimana menjadi partnernya? Siapa nanti kira-kira yang akan lebih memiliki suara, ya? Karena dia lebih merepresentasikan dari Partai Republik yang tulen, ya, konservatismenya itu sangat berbeda dengan Trump tentu saja. Ya. Bisa ada model kayak Bush dulu, di mana Dick Cheney itu kuat sekali, ya, dan karena Bush percaya sekali sama Dick Cheney. Tapi kalau Trump kan saya lihat egonya tinggi sekali tuh, ya kan. Saya tidak yakin dia akan memberikan kewenangan atau kekuasaan yang sama kepada Pence apa yang diberikan Bush kepada Dick Cheney dulu gitu. Nah, menlunya kira-kira siapa yang akan dipilih? Itu the biggest question. Ya. Kalau ditanya Hillary saya bisa jawab. Jangan-jangan nanti seperti ya itu si wali kota New York yang mendukung dia selama ini, Rudy Giuliani. Ini kalau dia misalnya mendapat posisi seperti itu. Ya bisa aja, anyone is possible. Itu makanya salah satu pertanyaan terbesar tuh, karena selama ini kan foreign policy timnya nggak kelihatan dan nggak tahu kita siapa gitu. Tapi siapa yang akan dia pilih itu benar-benar mencerminkan how he wants to engage the world. Oke, nah, ya kan? Terakhir ini apa yang dikatakan oleh pihak Demokrat kalau misalnya orang seperti Donald Trump dipilih menjadi presiden, ini kan ada Trumpocalypse lah istilahnya, orang yang tidak bisa dipercaya untuk memegang Twitter saja, sekarang dia akan memiliki kode terhadap tombol nuklir. Akan terjadi nggak hal-hal yang ditakutkan itu, atau ini
Ya kita harus berpikir positif lah ke depan. Kalau saya lihat safeguard-nya terlalu banyak di Amerika. Safeguard dari segi birokrasi, dari segi intelijen, dari segi hukum, kongres dan lain sebagainya. Jadi tidak berarti ini kan bukan banana republic ya, walaupun kadang-kadang kelihatannya sekarang orang mengatakan jangan-jangan ini udah menjadi banana republic. Jadi safeguard dan pagar-pagarnya terlalu banyak sehingga kemungkinan dia untuk membuat blunder yang terlalu jauh itu mungkin masih tidak terlalu besar. Gitu, ya. Mudah-mudahan ya, karena yang ditakutkan itu justru itulah unpredictability-nya, volatility. Sangat. Clinton mengatakan he doesn't have the temperament ya to be the president. Gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Satu poin kan, setiap presiden Amerika itu ada perangnya tuh, Desi, ya kan? Setiap peran ada perangnya. Jadi yang kita perlu cermati memang itu. Kalau Trump ini trigger happy, dengan siapa dia akan berperang dan dengan cara apa dan berapa kali tuh, ya kan? Jadi, tapi siapa tahu justru dia akan berdamai dengan Rusia, dia akan berdamai dengan yang penting dagang. Yang penting dagang. Yang penting bisnisnya dulu. Yang penting dia bisa membangun ini golf course-nya. Mudah-mudahan seperti itu ya, Dino. Terima kasih banyak. Dan sementara itu saham Amerika Serikat dan nilai tukar dolar merosot ya setelah hasil penghitungan menunjukkan Donald Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Nah di Indonesia kemenangan Trump juga direspon cukup negatif oleh para pelaku pasar modal. Nah sejauh mana kebijakan Trump akan mempengaruhi perkembangan dunia perdagangan dan investasi? Kita ulas lebih dalam lagi bersama narasumber lainnya sesaat lagi. Ya, kita kembali dalam Insight. Indonesia dan Amerika Serikat memiliki hubungan kerjasama di berbagai bidang termasuk perdagangan. Meski mengalami pasang surut, Amerika Serikat merupakan salah satu mitra dagang terbesar bagi Indonesia. Dan dalam 5 tahun terakhir, nilai perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat terus menurun. Pada tahun 2011, total nilai perdagangan yang mencapai 27,3 miliar dolar Amerika. Tahun 2012 turun menjadi 26,5 miliar dolar Amerika. Dan pada tahun 2015 sebesar 23,8 miliar dolar Amerika. Jadi terus turun ya. Dan sementara itu nilai ekspor Indonesia dengan Amerika Serikat dalam 5 tahun relatif stabil. Nilai ekspor tertinggi mencapai 16,5 miliar dolar Amerika pada tahun 2014. Hingga Agustus ini nilai ekspor mencapai 10,5 miliar dolar Amerika. Sedangkan nilai impor terus turun dari 11,6 miliar dolar Amerika pada tahun 2012 menjadi hanya 4,7 miliar dolar Amerika pada Agustus tahun ini. Nah, lalu sejauh mana kebijakan Presiden Donald J. Trump akan mempengaruhi perkembangan dunia perdagangan dan investasi? Kita ulas bersama kali ini bersama John Masley, Ketua Komisi Tetap North American Free Trade Agreement atau NAFTA dari Kamar Dagang Indonesia. Halo Pak John. Shock bagi dunia bisnis. Kemarin kita pada saat penghitungan terjadi dunia perekonomian pasar seolah-olah meleleh. Jadi merah berdarah-darah. Anomali ekonomi terjadi kan. Sempat shock. Tetapi kalau kita lihat Dow Jones ketika shock. Tetapi pada sesi perdagangan terakhir membaik, bahkan menjadi positif 1,5%, luar biasa naik. Nah apa kira-kira yang bisa dibaca? Nah ini, ketika terjadi shock pasar, itu kan opini negatif terhadap Donald Trump yang sudah terbentuk selama ini meledak. Nah ketika itu meledak, pasar kan reaktif, luar biasa reaktif. Ya, ketika reaksi ini berkembang, dengan efek dominonya, semua pasar menjadi negatif, panik semua. Tetapi beberapa tokoh pebisnis, pemodal mengkalemkan mereka dan mereka masuk lagi, bahkan mereka beli besar-besaran, sehingga yang lain juga pada ikut. Di situ timbul transformasi psikologis para pebisnis yang melihat ini justru kesempatan bahwa Donald Trump ini pebisnis. Apa mungkin seorang pebisnis ini menghancurkan pasar? Itu timbul pertanyaan kan.
Mungkin dari segi politik yang kita lihat selama ini, orang melihat dia sebagai devil, setan. Iya. Apalagi karena ucapan-ucapannya itu yang seolah-olah dia tidak bisa urakan. Dikontrol, seolah-olah Betul. dia orangnya sangat agresif, Betul. maunya memerangi semua. Nah, Betul. itu tidak kalangan bisnis itu dalam satu hari itu tiba-tiba merasa bahwa jangan-jangan dia tidak seperti itu orangnya. Betul. Ada faktor psikologis positif melihat dia sebagai seorang pebisnis yang cukup sukses. Walaupun sempat Michael Bloomberg mengatakan bahwa dia dapat kekayaan dari ayahnya, ya. Tapi terlepas dari itu, dia berhasil keluar dari bankruptcy 4-5 kali. Ya, tapi pada umumnya kan sentimen kan sangat bearish ya terhadap kehadiran Donald J. Trump ini. Akan berapa lama ke depan kira-kira sebelum akhirnya ada yang namanya keseimbangan lah, bahwa oke, ini adalah realita baru yang harus kita hadapi dan kita harus beradaptasi. Jadi begini, kalau Pak Donald Trump bisa di dalam beberapa minggu ke depan mengeluarkan kebijakan yang positif, itu akan menyulut ya positif psikologi daripada pasar. Ya, tapi contoh kebijakan positif itu apa? Sebenarnya karena selama ini dia akan mengatakan NAFTA itu tidak bagus, TPP ya Trans-Pacific Partnership itu kita akan keluar dari situ, semua kerjasama perdagangan dan lain termasuk dengan China dia akan pajakin itu sampai 35%. Apa yang contoh dari positifnya itu? Nah, begini, orang pebisnis ketika berkampanye dari perspektif politik itu pasti beda dengan ketika dia sudah menang menduduki satu posisi seperti ini sekarang ya. Itu biasanya kalau orang normal, Pak John. Tapi kan mungkin kita belum tahu. Kita belum tahu memang. Untuk sementara ini kita belum melihat ya. Kita akan melihat ke depan beberapa minggu ke depan kita akan melihat apa yang kebijakan yang akan dia keluarkan secara positif. Ya, memang betul kita melihat selama ini ketika dipegang oleh Presiden Obama selama 2 periode, Amerika sudah membuat kemajuan cukup dinamis, ya, stabil, ya. Tetapi banyak juga orang-orang Amerika yang kebenaran memilih beliau kali ini ingin melihat mereka ini nggak sabar, ingin melihat ada satu perubahan besar, terutama soal lapangan kerja. Ya kan? Nah, ini kan isu yang terbesar ini, lapangan kerja. Dan makanya dia ingin melakukan revisi terhadap NAFTA. Untuk membubarin itu mungkin kecil kemungkinan. Ada kemungkinan, tapi kecil. Tapi mungkin renegosiasi dengan benefit yang lebih besar untuk Amerika Serikat. Untuk kepentingan Amerika. Saya mau tanya ini kan sekarang kita sudah lama masuk yang namanya dunia global. Globalisasi ini kan merupakan satu yang mutlak, di mana pabriknya di sini, penciptanya di sana, distributornya di sini, ada namanya free market. Ya, free market dan juga logistik dan lain sebagainya. Nah, Donald Trump mengatakan bahwa akan jauh lebih proteksionis, dia akan mengambil itu semua yang selama ini outsourcing ke luar negeri, ke China, ke Meksiko dan lain sebagainya. Dia akan menciptakan lapangan kerja baru di Amerika Serikat, dia akan menghidupkan manufacturing. Ini implikasinya terhadap supply chain globalisasi ini dengan Amerika Serikat sebagai salah satu pasar terbesar di dunia ini akan seperti apa kira-kira? Terus terang selama ini kan Amerika sudah melakukan yang namanya outsourcing, terutama dengan India, ya, bahkan Filipina, ya. Dan Indonesia kita banyak sekali brand-brand yang dijual di Amerika Serikat, tapi itu juga outsourcing, sepatu, garment, ya kan. Jadi Donald Trump akan sebagai seorang pebisnis akan melihat bahwa konsep kebijakan yang akan dia kembangkan itu harus bukan saja menguntungkan Amerika first, tetapi juga dia berpikir sebagai seorang pebisnis tidak akan mematikan mitra bisnisnya. Itu sudah satu pemikiran mendasar dari seorang pebisnis, kebanyakan pebisnis. Itu dia sebagai pebisnis, tapi janji kampanyenya dia kan berbicara kepada konstituennya yang menginginkan pekerjaan outsourcing itu sudah kembali ke Amerika Serikat itu sendiri. Sering sekali disebut bahwa Trump Tower itu yang membangun itu adalah orang minoritas, migran, orang kemudian Meksiko, menggunakan baja yang dari China. Ini akan ada
pasti kan ada tuntutan dari masyarakat yang memilihnya bahwa itu semua harus berhenti. Mungkin dalam hal ini kita berbicara ya satu konteks ekonomi dan politik ya. Kalau seorang sudah menduduki public office sebagai presiden, ya rakyat akan melihat ke depan selama ada kemajuan, mereka akan maklum. Dan saya yakin sekali, ya kami di Kadin sudah bahas ini, untuk Indonesia terutama, kita ada 2 tokoh di Indonesia, tidak perlu kita sebut namanya, ya sudah temannya Donald Trump, dan mereka ini pasti ya akan melakukan lobby-lobby yang menguntungkan Indonesia. Jadi kalau kita berbicara Indonesia, saya sangat termotivasi mengatakan bahwa, nah kita akan bahas lebih lanjut ini mengenai implikasinya terhadap Indonesia karena menarik ya. Kita istirahat sebentar, Pak John, dan apa saja kebijakan Donald Trump yang akan berpengaruh terhadap Indonesia dan sejauh mana dampaknya. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Anda masih bersama Insight, kita kembali lanjutkan pembahasan mengenai terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden-elect Amerika Serikat dan sejauh mana kebijakan ekonominya nanti akan berpengaruh pada dunia perdagangan dan investasi, khususnya terhadap kita di Indonesia. Saya ditemani oleh John Masli, Ketua Komisi Tetap North American Free Trade Agreement atau NAFTA dari Kamar Dagang Indonesia. NAFTA di bawah Presiden Donald J. Trump mungkin akan menjadi sejarah atau dalam bentuk yang sangat berbeda, John, menurut Anda? Begini, kebijakan apapun yang akan dibuat oleh Donald Trump itu harus mendapat persetujuan Kongres. Tapi Kongresnya kan isinya oleh orang-orang Republikan. Cuman jangan salah, orang Republikan banyak pebisnis yang waktu kampanye Hillary itu menyalahkan kebijakan apabila dibubarkan. Karena apa? Volume perdagangan NAFTA ini sudah mencapai ratusan miliar dolar. Jadi tidak akan semudah itu saja. Tidak semudah itu, karena itu mempengaruhi investasi 3 negara, ya, juga berbagai kegiatan-kegiatan perdagangan selama ini yang sudah dibangun puluhan tahun. Kalau dibubarkan sekali itu menjadi shock. Itu akan dan justru yang paling dirugikan kan perekonomian Amerika Serikat itu sendiri, karena selama ini sangat tergantung kepada pasar-pasar yang di sekitarnya. Nah, kembali kepada Indonesia, tadi sudah disebut Donald Trump punya teman-teman juga di Indonesia. Nah, apa kalau kita berpikir positif ya, bahwa ya di satu sisi mungkin janji-janji kampanyenya, ucapannya itu hanya untuk wajah politiknya supaya dia bisa dipilih sebagai calon presiden Amerika Serikat, tapi dalam sisi lain dia pada akhirnya kan seorang businessman, dan bisnis itu biasanya kan realistis, jago ngomong, jago negosiasi, jago inilah mencari peluang. Mudah-mudahan sisi ini yang bisa ditangkap khususnya dalam hubungan bilateral dengan Indonesia. Apa yang kita bisa dapatkan peluang dengan seorang? Kalau saya jadi 2 tokoh itu yang tidak kita sebut di sini, teman-teman ini adalah peluang emas ya untuk membawa Indonesia ke peta dunia sebagai bukan sebagai teman setan, tetapi kita justru bisa menjinakkan Donald Trump. Kita ini dari 2 hal ya, kita lihat dari segi politik ekonomi. Dari segi politik, kita ini negara Islam yang terbesar di dunia. Nah, sekarang kan gunjang-gunjing soal Islam sudah global, ya, satu isu yang sangat menakutkan orang. Justru Indonesia ini bisa menjadi satu basis untuk menjinakkan kasus ini di seluruh dunia, baik itu masalah Suriah atau bagaimana, karena kedua tokoh ini mempunyai akses langsung kepada beliau.
Iya, nah, oke. He can be approached. Oke, apalagi dari segi ekonomi. Dan selama ini kan Donald Trump sendiri kan memiliki bisnis di Indonesia, apakah itu dalam bentuk golf course-nya atau hotelnya atau Disneyland-nya atau apa? Itu yang saya maksud. Apa yang kita bahwa bisa? Selama ini kita melihat Donald Trump diam-diam sudah beraliansi dengan pengusaha-pengusaha Indonesia, ya kan? Nah, selama zaman Pak SBY kita melupakan peluang itu. Kita gagal memanfaatkan hubungan emosional dengan Presiden Obama. Ini sangat disayangkan. Nah, datang lagi sekarang peluang emas ini. Kalau sampai kedua tokoh ini tidak memanfaatkan, dalam hal ini saya merasa pasti naluri bisnis mereka pasti akan ke sana. Dan kita jangan melihat Donald Trump dari segi negatif saja. Kita melihat bahwa orang ini ada segi positifnya. Dan kita sebagai Indonesia, kembali saya berbicara, we can talk on the world map. We exist. Kita ini bangsa mempunyai pasar 260 juta. Dan itu akan menjadi daya tarik siapapun, termasuk dalam China. Menarik sekali, karena kalau kita lihat Donald Trump sudah menyebut misalnya NATO, dia sudah tidak tertarik. Jadi seolah-olah Eropa juga dia justru kiblatnya sekarang ke Rusia misalnya. Betul. Siapa tahu dia bisa melirik Indonesia ini menciptakan suatu istilahnya kerjasama yang lebih menguntungkan lagi itu dengan kawasan ASEAN ya. Itu yang saya maksud. Dia diam-diam sudah melihat itu bertahun-tahun yang lalu. Jangan dalam hati kecilnya memang awalnya supporting Tidak, saya terus terang saya masih mempunyai semangat ya support Hillary, tetapi dalam arti ekonomi saya meragukan kepiawaiannya Hillary Clinton. Dan dalam hal konteks ekonomi ASEAN, saya melihat bahwa Donald Trump akan memberikan perhatian lebih besar ke ASEAN ketimbang Hillary. Karena dia mungkin sebagai bisnismen lebih realistis untuk melihat we are emerging market. Walaupun dia kan harus bertanggung jawab terhadap ucapannya karena dari segi kebijakannya itulah membangun perekonomian Amerika yang Make America Great Again. Itu berarti kan ada arus perdagangan yang akan berubah. Ya. Kira-kira nanti khususnya ekspor impor bilateral yang kita bisa manfaatkan apa selain dia datang ke Indonesia membangun Disney World atau apa? Ya, banyak sebenarnya. Kami di NAFTA juga sudah mengkaji. Banyak sekali pengusaha-pengusaha Amerika itu berminat besar dengan Indonesia, ya kan? Contohnya untuk apa? Untuk membangun teknologi, renewable energy, agribusiness, ya kan? Mereka melihat Indonesia sangat berpotensi untuk kerjasama. Namun kembali saya mengatakan, peluang 10 tahun waktu zaman SBY, itu kita terlena. Tidak memanfaatkan hubungan bilateral dengan Amerika. Pelobi kita, maaf ngomong, pelobi kita lemah. Nah, sekarang kita melihat ada titik terang. Ada dua tokoh ini yang punya direct access. Use it. Jadi itu akan memberikan, kita tidak perlu cemas ya ke depan terhadap situasi perekonomian. Mengapa kita harus cemas? Nah ini tapi saya tidak mengandalkan bahwa kita harus mengandalkan dua tokoh ini, tidak. Tetapi saya mengatakan secara secara keseluruhan ya kita harus melihat dengan Presiden Donald Trump ini hubungan Indonesia dan Amerika ini dapat lebih baik lagi dari perspektif ekonomi dan politik. Oke, sekarang kalau kita lihat ini kan ada China juga. China merupakan market kita yang terbesar. Nah, kita ada Amerika Serikat. Di mana kita harus berada lah istilahnya. Karena jelas-jelas Donald Trump itu selalu mengkritik ya China, mereka mencuri pekerjaan kita dan lain sebagainya. Ini kira-kira nanti ke depan konstelasi perdagangan dunia ini apakah akan ada perang dagang, perang tarif, di mana WTO dan segala macam ini justru akan jungkir balik nanti? Tidak, saya rasa gini, semua pemain global bisnis menyadari tantangan ini. Ya. Tantangan ini sudah tentu akan menjadi satu kepentingan bersama, gitu loh. Artinya mungkin di atas kertas sekarang kita melihat Cina sama Amerika ini kan berseteru terus, terutama dari segi politik, karena ingin mengambil hati Indonesia. Nah, kembali saya mengatakan bahwa kita ini macam gadis cantik ini kita mempunyai resources yang berlimpah,
ya kan? Cuman sayang SDM kita ini lemah untuk memanfaatkan peluang itu. Nah, oleh karena itu kita melihat ke depan Cina sama Amerika tetap satu hari akan bertemu memanfaatkan bisnis. Lihat saja Cina membeli saham Amerika, membeli obligasi Amerika. Jadi ujung-ujungnya memang kita harus beda melihat kacamata politik dan ekonomi. Ya, dan kalau sudah soal uang, kalau ya tidak mungkin lah karena reserve-nya China kan dengan mata uang dolar. Betul. Pada akhirnya. Jadi kalau ada apa-apa terhadap mata uang dolar kan mereka sendiri yang rugi. Yang kena. Pak John, jadi ada peluang yang positif yang kita bisa angkat ya dari kemungkinan mulai 10 Januari ini dia akan jadi Presiden Amerika Serikat dan kita harusnya nomor 1 untuk memanfaatkan peluang itu ya. Apalagi memiliki channel-channel khusus. Meningkatkan upaya melobi lebih intensif. Dan ada hasilnya secara bisnis dan ekonomi. Win-win. Ya, win-win. Dan kita akan bisa mencapai 5, sekian growth kalau kita team up dengan Amerika. Karena selama tetapi ini jangan meninggalkan Cina juga. Tidak bisa kita meninggalkan Cina juga. Itu de facto. Ya kan? Selalu ada peluang bekerjasama. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak John dan pemilihan Presiden Amerika Serikat menjadi salah satu bentuk nyata demokrasi dalam memilih pemimpin negara. Apapun hasilnya, rakyat Amerika Serikat harus memberikan dukungan serta mengawal pemerintahan agar sejalan dengan tatanan global. Nah, Indonesia juga sebagai negara sahabat berkewajiban menjaga hubungan baik kedua negara serta terus bekerja sama dalam berbagai bidang termasuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia. Namun Indonesia harus tetap memegang prinsip dan mampu menunjukkan sikapnya terhadap kebijakan yang diskriminatif. Dan kalau kebijakan ekonomi dan bisnis, yang jelas kita harus mencari win-win solution. Ya, demikian Insight kali ini. Saksikan kembali Insight besok bersama saya Desi Anwar. Sampai jumpa dan bye-bye. Terima kasih.